Kali ini kita akan berbicara tentang sistem ekonomi dunia dan bisnis. Jadi saat kita berbicara sistem ekonomi, kita harus berbicara dulu apa itu ekonomi. Kita harus mengerti dulu itu apa ekonomi. Jadi di sini menurut beberapa para ahli, ekonomi itu pertama menurut Prof. Paul Anthony Samuelson mengatakan bahwa studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Itu menurut Paul Anthony Samuelson, kata kuncinya mendapat dan menikmati kehidupan. Baru selanjutnya menurut Alfred Marshall itu merupakan ilmu studi yang mempelajari kehidupan. Jadi kata kuncinya mempelajari kehidupan manusia. Menurut Alfred selanjutnya menurut Adam Smith merupakan ilmu yang secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau menurut Adam Smith ini kita bisa lihat kata kuncinya mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Emmanuel merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Di mana di sini kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang baik yang berupa barang maupun jasa. Jadi dari beberapa para ahli ini kita bisa melihat bahwa semuanya itu adalah mempelajari tentang kehidupan. Jadi bagaimana sumber daya yang ada itu digunakan untuk bagaimana caranya mendapatkan sumber daya itu dan menikmatinya, sehingga sumber daya itu bisa dialokasikan dengan tepat untuk mencapai kemakmuran dari masyarakat. Itulah menurut para ahli ilmu ekonomi, menurut para ahli. Baru selanjutnya kita masuk ke dalam ekonomi mikro dan makro. Jadi kalau kita berbicara dari sisi ekonomi, kita bisa melihat ada dua bagian dari ekonomi, itu makro dan mikro. Kalau kita lihat dari makro itu kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang paling besar, sedangkan mikro adalah hal yang lebih kecil. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa ekonomi mikro ini merupakan suatu studi tentang perubahan ekonomi yang mempelajari banyak orang atau masyarakat atau perusahaan dan juga pasar. Di sini bisa kita lihat mencakup beberapa hal. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, stabilitas harga, serta keseimbangan neraca. Nanti kalian mungkin sudah masuk di mata kuliah makroekonomi. Nanti juga mikro juga sudah masuk kalau nggak salah ya. Baru selanjutnya ekonomi mikro ini mencakup beberapa hal. Kalau ekonomi mikro kita tahu bahwa ekonomi mikro ini adalah sebuah cabang teori ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi dia lebih spesifik, dia lebih langsung kepada konsumennya dan produsennya. Jadi lebih kecil. Jadi dia di sini manusia atau perusahaan. Jadi dia sini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu perilaku konsumen, perilaku produsen, serta variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil seperti misalnya perusahaan dan rumah tangga. Jadi di sini lebih kecil, dia lebih berbicara tentang seumpama contohnya seperti sebuah perusahaan. Baru selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi dunia itu apa? Sistem ekonomi dunia itu adalah cara yang digunakan suatu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi barang dan jasa. Jadi ada beberapa hal yang dipergunakan oleh setiap negara, ada beberapa jenis sistem yang dipergunakan beberapa negara. Contoh jadi kita bisa lihat di sini jenis-jenisnya. Yang pertama itu kapitalis. Kalau kita berbicara kapitalis ini lekat dengan negara-negara barat, tetapi nggak semua negara barat atau negara yang kita lihat berkulit putih mereka itu menganut sistem kapitalis. Tidak semua. Yang paling bisa kita lihat itu Amerika dan Inggris, mereka merupakan pencetus dari sistem kapitalis ini. Kalau kita lihat di sini kapitalis adalah sistem ekonomi yang berdasarkan atau berciri penguasaan sumber daya oleh swasta. Jadi semuanya dikelola oleh swasta. Jadi pengalokasian sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar. Ini bisa kita lihat seperti kalau contohnya tadi seperti saya bilang tadi, Amerika, Inggris, Prancis, Italia, Singapura, mereka menganut sistem kapitalis bahwa kalau kamu punya modal ya kamu bisa melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Contoh minyak bumi, mereka bisa menguasai, pihak swasta bisa menguasai minyak bumi seperti Chevron, itu perusahaan swasta. Chevron, Exxon Mobil,
Caltex itu perusahaan swasta semua yang dimiliki oleh Amerika. Bahwasanya sosialisme atau di sini biasanya orang bilang eh, negara yang apa ya, kita bilang kalau pengertiannya sosialisme ini, swasta ini juga diberikan kebebasan untuk menguasai sebagian kecil sumber daya yang dan yang lain dikuasai dan diatur penggunaannya oleh pemerintah. Jadi di sini swasta juga berhak untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi kebanyakan untuk sumber daya yang ada di dalam negara itu dikuasai oleh negara. Jadi kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturannya itu dikuasai oleh negara. Jadi di sini perusahaan memberikan keuntungan kepada pemerintah bisa sampai 45% lewat pajak, dan pajak itu digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi oke, kamu bisa mengelola minyak bumi di negara, tetapi kamu harus terkena pajak 45%. Jadi setengah dari keuntungan itu atau harga modal itu bisa menjadi milik negara. Jadi contoh seperti kalau Indonesia yang terjadi seperti itu adalah rokok. Rokok itu eh, harganya itu 20.000 satu bungkus, umpamanya kita buat 20.000 sebungkus. Tetapi dalam satu bungkus itu ada isinya berapa ya? 20, kita anggap 20, harganya 20.000. Dalam rokok itu bisa jadi sampai 700 rupiah itu adalah bea cukai. Jadi masuk ke dalam kas negara, satu batang rokok itu pemerintah mendapatkan sampai 700 rupiah. Berarti modal awalnya itu, modal awal rokok itu hanya sekitar 3.000, tetapi sisanya itu 70% itu milik negara. Oke, seperti itulah dia kebiasaan dari negara sosialis. Tetapi Indonesia rokok itu nggak termasuk kebutuhan utama ya, jadi itu tidak bisa kita masukkan. Jadi kalau contoh-contohnya di sini kita bisa lihat Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, itulah contoh sosialis. Baru kita selanjutnya masuk ke komunis. Kalau komunis ini, wah, kita bisa lihat yang pasti itu Cina. Tapi di sini kita akan membahas dulu apa sih dulu komunis itu. Jadi kalau sistem ekonomi komunis itu semua sumber daya dikuasai dan diatur penggunaannya oleh negara, sehingga pihak swasta dan kepemilikan pribadi tidak diakui. Jadi contoh di sini kita lihat negara Rusia, Kuba, Korea Utara, Cina, Vietnam itu semua sumber daya itu dikuasai oleh negara. Tetapi sekarang mulai sedikit dirubah, jadi pihak swasta sudah bisa dibuat berkembang, tetapi di hal-hal yang tidak mencakup kehidupan khayal ramai. Itulah dia sistem ekonomi. Ada 3 sistem ekonominya: kapitalis, sosialis, dan komunis. Jadi sistem apa yang dipakai Indonesia? Indonesia tidak memakai sistem dari ketiga ini. Jadi sistem ekonomi Indonesia itu sistem ekonomi Pancasila. Nanti mungkin kita bahas. Bahwasanya cita-cita sistem ekonomi Indonesia itu menurut Muhammad Hatta itu menyangkut 3 hal utama. Menurut Muhammad Hatta itu ada 3 hal utama. Jadi kalau kita berbicara Muhammad Hatta, kita pasti akan teringat langsung koperasi. Koperasi ini sebenarnya seperti sosialis di negara-negara sistem ekonomi sosialis seperti di Denmark atau Belanda. Jadi di sini dikatakan pertama harus ada ideologi, sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong. Itu ideologinya Indonesia. Harus memiliki sistem harus memiliki cita-cita saling tolong menolong. Itu yang pertama ideologinya. Yang kedua praktek. Prakteknya apa? Di sini politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan saat ini dan kedepannya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita saat ini. Jadi harus ada perubahan jika memang harus perlu perubahan. Baru selanjutnya 3, koordinasi. Di sini dikatakan koordinasi bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus sesuaikan juga. Contoh kebutuhan nikel, aluminium tidak ada di Indonesia. Bahan bakunya itu didatangkan dari luar, tetapi diolah oleh Indonesia untuk aluminium, untuk kebutuhan Indonesia sendiri. Contoh seperti yang lain, baja yang diproduksi oleh Krakatau Steel itu kebutuhannya untuk Indonesia, tidak diperjualbelikan ke luar negeri atau tidak diekspor. Jadi cita-cita sistem ekonomi Indonesia ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, mengatakan bahwa menolak sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis. Jadi tidak menggunakan ketiga sistem itu.
baru kita masuk ke dalam hubungan ekonomi dan bisnis. Jadi saat kita berbicara ekonomi dan bisnis, ada sekitar 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu hubungannya adalah produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Jadi produk domestik bruto itu apa? Itu nanti kalian akan pelajari di makro, kalau nggak salah itu di makro. Itu di sini dikatakan PDB ini atau produk domestik bruto ini adalah nilai barang dan jasa dalam satu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi semua orang yang berusaha di Indonesia, baik itu orang dari Arab, orang dari Amerika, itu semua dihitung ke dalam pendapatan penghasilan dari setiap perusahaan itu dihitung ke dalam pendapatan Indonesia. Beda dengan PNB atau produk nasional bruto. Kalau produk nasional bruto di sini adalah nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanya barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan warga negara sendiri, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri selama satu periode. Jadi perbedaan dari yang kedua hal ini adalah kalau produk nasional bruto ini hanya warga negara Indonesia, baik dia yang bekerja di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi kalau di PNB, kalau di PDB, ya oke, kita lihat ya, ulang. Di PDB, produk domestik bruto, TKI itu tidak termasuk ke dalam PDB Indonesia. Tetapi saat kita berbicara PNB, maka atau produk nasional bruto, maka TKI termasuk ke dalam PNB kita. Oke? Baik. Selanjutnya tingkat pengangguran. Jadi di sini dari adanya kegiatan ekonomi kegiatan bisnis ini, maka ekonomi kita bertumbuh. Kenapa? Karena tingkat pengangguran berkurang, orang jadi memiliki lapangan pekerjaan sehingga mereka bisa menghasilkan mereka mendapatkan gaji dan mereka bisa membelanjakan gaji itu dia hubungan yang kedua. Yang ketiga itu inflasi dan indeks harga konsumen. Jadi ini bisa kelihatan dari bisnis yang terjadi di Indonesia. Jadi yang kalau kita lihat di sini inflasi itu apa? Inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi ini ada berbagai faktor. Jadi di sini katakan meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Jadi di sini ada beberapa hal yang menyebabkan atau beberapa faktor. Pertama, konsumsi masyarakat yang meningkat. Baru selanjutnya berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Baru selanjutnya termasuk juga akibat adanya kelancaran distribusi barang. Jadi ada berbagai hal. Mungkin pertama dari faktor-faktor lain, ya barangnya kita tersendat, barang ternyata tidak ada, harganya menjadi tinggi. Baru masyarakat ya terpaksa mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk barang itu, sedangkan pendapatan mereka tidak naik. Itu bisa menjadi kaitannya. Baru selanjutnya di indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini apa? Itu adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi indeks harga konsumen itu adalah apa ya? Ukuran dari konsumsinya masyarakat. Contoh seperti ini. Beras. Beras itu pasarannya ya 10.000. Masyarakat itu sanggupnya membeli beras itu di harga 10.000. Tetapi saat harga beras 15.000, maka itu tidak sanggup dibeli oleh masyarakat. Daya belinya masyarakat ini, jadi indeks harga konsumen ini termasuk dalam daya beli. Daya belinya masyarakat sanggup nggak sampai ke situ. Itu dia hubungan ekonomi dan bisnis, ada 3. Baru selanjutnya bentuk-bentuk pasar konsumen ini ada sekitar 4. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang persaingan sempurna. Persaingan sempurna di sini adalah sebagai pasar yang dimana pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak ada yang bisa mempengaruhi harga, sehingga harga yang terbentuk benar-benar hasil dari interaksi antara keduanya. Ini bisa kita lihat di pajak. Ini di pajak benar-benar persaingan sempurna. Yang menjual sayur itu lebih dari 1, yang menjual beras lebih dari 1, yang menjual daging ayam lebih dari 1. Jadi saat kita tawar harga ayam 10.000,
sedangkan harga jualnya 30.000, dia tidak mau, penjual tidak mau, kita bisa pindah ke penjual yang lain sampai kita dapat harga yang terendah. Jadi benar-benar tidak ada intervensi di dalam persaingan ini. Baru sifat-sifat dari persaingan ini, pasar persaingan ini seperti apa? Pertama itu jumlah penjual dan pembeli banyak, itu yang kita bilang tadi di pajak. Pajak itu di pasar itu banyak penjual, banyak pembeli. Berselanjutnya barang yang dijual sejenis, merupakan serupa atau mirip satu sama lain. Itu yang kita bilang tadi, penjual ikan banyak, penjual sayur banyak, penjual daging ayam, daging sapi banyak. Baru penjual bersifat mengambil harga. Jadi mereka ya udah, kalau umpamanya penjual itu ditawar, kita menawarkan 30.000, penjual menawarkan 30.000, menjual 30.000, harganya 30.000. Ditawar oleh konsumen 25.000. Saat konsumen menawar 25.000, saat harga itu dia rasa cukup untuk mengembalikan modal dan mengambil keuntungan, maka dia bisa ambil. Bisa dia putuskan, oke, nggak apa-apa 25.000, silahkan diambil. Itu dikatakan di sini price taker. Baru harga ditentukan mekanisme pasar permintaan dan penawaran. Jadi di sini kalau barang, makanya kita lihat harga cabai naik, harga cabai turun, itu sesuai dengan penawaran dan permintaan. Saat barangnya banyak, maka harga akan menjadi murah. Saat harganya barangnya sedikit, maka harganya bisa tinggi. Itu jadi sini hukum penawaran berlaku. Baru selanjutnya posisi tawar konsumen kuat. Itu yang kita bilang tadi, ya kalau nggak suka dengan penjual A, ya kita beralih ke penjual B, penjual C dan lain-lain. Baru selanjutnya sulit memperoleh keuntungan dari rata-rata. Jadi kita tidak bisa samakan keuntungan kita harus 1.000, enggak. Kadang kalau penjual ya saat harga saat sudah sore, ya udah deh, harganya turunin aja, udah untung 500 nggak masalah. Jadi kita nggak bisa buat standar rata-rata keuntungan kita. Baru selanjutnya sensitif terhadap perubahan harga. Itu yang kita bilang kalau di pajak itu, lah kemarin masih 2.000. Kadang-kadang seperti itu ya pembeli, kemarin harganya segini kok sekarang berubah. Itu dia sensitifnya. Baru selanjutnya mudah untuk masuk dan keluar dari pasar itu. Jadi kalau kita ke pajak itu kan suka-suka kita, kita mau belanja ke pajak, gak usah lah, belanja ke warung aja hari ini, kan bisa. Jadi kalau pada produk kita bisa lihat contohnya di sini adalah beras, gandum, batubara, kentang dan lain-lain. Itu dia pasar persaingan sempurna. Baru selanjutnya ke pasar monopolistik. Kalau kita berbicara pasar monopolistik, kita berbicara tentang struktur pasar. Struktur pasar ini terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang sejenis, namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen satu dengan yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng kan banyak, tetapi semua udah punya langganan masing-masing. Ada sana jual nasi goreng pedas, banyak konsumennya, dia punya langganan sendiri. Ada orang dia edik atau dia nggak bisa makan nasi goreng kalau nggak nasi goreng pedas dan lain-lain. Itu sifat-sifat dari pasar monopolistik itu. Pertama, untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Itu yang kita bilang tadi, penjual nasi goreng pun itu berbeda-beda. Ada nasi goreng pedas, nasi goreng gila, nasi goreng apa, mereka punya keunggulan masing-masing, punya rasa yang masing-masing yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Baru selanjutnya mirip dengan pasar persaingan sempurna. Itu pasti yang di atas kita lihat tadi bahwa terserah dari konsumen gitu loh. Baru selanjutnya merek menjadi ciri khas produk-produk tertentu. Itu makanya kita lihat nasi, kalau kita rumah makan Padang itu kan kita udah punya langsung, kalau rumah makan Padang yang merek sederhana, itu pasti mahal. Rumah makan merek Bundo 1000 itu nggak mahal. Itu bisa terjadi di pasar monopolistik ini. Baru selanjutnya produsen dan penjual memiliki sedikit kekuatan merubah harga. Jadi harganya itu udah hampir standar, tidak bisa lagi kita tawar menawar di dalamnya. Baru selanjutnya relatif mudah keluar masuk pasar. Ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna tadi. Selanjutnya ini kita bisa lihat contohnya di sini adalah makanan ringan atau snack, nasi goreng, pulpen, buku dan sebagainya. Kita bisa lihat itu contohnya. Baru selanjutnya kita masuk ke pasar oligopoli. Di sini adalah suatu bentuk persaingan pasar didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Sifat pasar oligopoli. Jadi kalau oligopoli ini
dinominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Jadi dia bukan berarti seperti pasar persaingan sempurna atau monopolistik tadi, tetapi dia lebih seperti ini. Saat kita berbicara beras, beras beras ya beras putih ya, beras yang biasa kita makan untuk jadi nasi, itu di kota Medan itu banyak pemasoknya. Tetapi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa berarti persaingan sempurna, tidak. Tetapi dengan tergantung dari kemauan konsumen, harus beras apa yang kita jual. Jadi di sini dilihat harga produk dijual relatif sama, makanya harga beras itu tidak jauh berbeda antara IR64, merek Bangau, merek Bunga Ros, dan lain-lain, itu harganya hampir sama. Baru pembinaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Jadi kalau kita bilang tadi beras tadi ya, itu otomatis lihat beras yang paling bagus dong, paling harum kayaknya merek IR64 Cap Bunga, itu yang kita bisa lihat. Jadi memang harus benar-benar unggul di sini. Sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Tadi kita bilang jual beras, untuk mendistribusikan sebuah beras itu nggak gampang. Perubahan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. Itu hampir sama seperti apa tadi, karena perubahan harga itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi di pasar. Contoh seperti kenaikan harga BBM, mau tidak mau mereka harus menaikkan, atau terjadi musim hujan, maka beras akan jadi naik karena beras susah untuk diapa. Kalau di sini kita lihat contohnya adalah industri semen Indonesia atau industri mobil di Amerika Serikat. Jadi semen Indonesia itu kan ada orang yang mengatakan industri semen kita banyak, ada Holcim, semen Padang, semen Gorontalo dan lain-lain. Tetapi yang paling diminati di daerah itu mana? Dan harganya itu hampir sama semua. Semen 40 kilo itu harganya sekitar 50.000. Itu hampir sama semua, Holcim, semen Padang, semen Tobasa, semen Minahasa dan lain-lain, itu hampir sama. Itu dia oligopoli. Baru selanjutnya kita masuk ke pasar monopoli. Di sini pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Jadi hanya ada satu pemasoknya di sini, atau hanya ada satu yang menjual. Sifat-sifatnya, pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Harga dan jumlah kuantitas produk ditawarkan dikuasai oleh satu perusahaan. Itu ya otomatis ya, karena penjualnya hanya satu, ya otomatis penguasanya juga hanya satu. Umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu nanti kita akan lihat contohnya di beberapa contoh di bawah ini. Baru selanjutnya, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena perundang-undangan atau sumber daya yang sulit didapat. Baru selanjutnya, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Tidak butuh strategi atau promosi untuk sukses. Jadi kalau contohnya pasti paling gampang itu kita lihat adalah PLN, Pertamina. Itu mereka itu monopoli, atau PDAM. Bisa perusahaan asing masuk, tetapi harganya mereka akan lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tadi, karena mereka sudah di backup sama negara. Contoh seperti minyak Indonesia, harga BBM Indonesia itu lebih murah dibandingkan dari beberapa negara tetangga. Karena mengapa murah? Karena memang Indonesia memberikan subsidi untuk produk itu, untuk minyak bahan bakar tadi. Sanggup nggak perusahaan swasta untuk melakukan itu? Ya sanggup, mereka subsidi, tetapi seberapa kuat modalnya mereka. Jadi itu mengapa harus ada pasar monopoli. Oke, terima kasih. Jadi itulah pembahasan kita tentang pasar sistem ekonomi dunia dan bisnis.